wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Oke, karena pada hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Miftah dipimpin doanya? Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Miftah. Sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hafsah hadir. Miftah, Hadir. Najwa, Hadir. Sofia, Hadir. Ashifa. Hadir. Talita. Hadir. Oke, hadir semua ya anak-anak. Iya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, ada yang tahu nggak kita akan belajar apa? IPA. Nah, kita sekarang akan belajar Sumber IPA. daya. Nah, kita akan belajar IPA dengan tujuan kita dapat mengenal macam-macam sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam, dan contoh-contohnya, beserta pelestarian sumber daya alam. Oke? Setelah itu, marilah kita menyimak video yang akan Ibu tayangkan ya. Disimak baik-baik nanti. Disimak di kelihatan semuanya? Kelihatan nggak? Silau. Ada kepala sifat. Ada kepala sifat. Siva agak geser ke sana berarti. Nah, duduk di sana. Kelihatan? Kepala Najwa kelihatan? Oke, kita mulai ya. Disimak baik-baik. Jangan ada yang ngobrol, nanti Ibu kasih pertanyaan. Ada yang tahu penggalan lagu tersebut? Ya, lagu itu berjudul Kolong Susu karya Pak Iyo Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah Perhatikan. segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, sayur, atau buah. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain. Contohnya, kapas untuk kain katun, bulu domba untuk bol, pemanggang dan sutra untuk kain sutra, dan jaket kulit. Beberapa jenis tumbuhan dapat dibuat sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan temulawak, atau tanaman lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas.
Sumber daya seperti tanah liat dan bebatuan diolah menjadi semen, genting, dan batu bata. Bahan tambang seperti besi digunakan sebagai rangka utama bangunan. Aluminium dan kayu digunakan sebagai kusen dan kerangka atap. Keindahan pegunungan, sungai atau lautan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sumber daya alam juga digunakan sebagai sumber energi, terutama energi pembangkit listrik dan bahan bakar. Cahaya matahari, angin, dan air menjadi energi alternatif pembangkit listrik. Sedangkan batu bara masih menjadi sumber energi utama karena murah. Minyak bumi. Oke, karena kalian sudah menonton video yang tadi Ibu tayangkan, coba apa saja yang kalian ketahui dalam video tersebut? Sumber daya alam, sumber daya alam hayati, terus sumber daya alamnya ada 2 macam. Ya, apa aja ada 2 macam? Yang pertama, dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, oke. Nah, berdasarkan sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, ada gambar tuh. Tadi ada gambar apa aja? Baju, terus makanan, Minuman aja. minuman, ya, minyak bumi tadi, ya kan? Lemari. Nah, Kursi. ya, benar semua anak-anak. Jadi semua itu adalah contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam dapat diperbaharui itu contohnya yang dapat diperbaharui itu ada hewan, tumbuhan, sinar matahari, air, dan angin. Kalau sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, contohnya itu ada batu bara, ada emas, aluminium, logam. Itu yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, nih. Lihat gambarnya, sumber daya alam. Sisinya ada pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Pertanian itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kalau pertambangan tidak dapat diperbaharui. Nah, jenis-jenis sumber daya alam dibagi 2. Ada dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Coba Asyifa dibaca. Sumber daya alam tidak diperbaharui secara terus menerus Lama-kelamaan akan habis dan tidak dapat dihasilkan sendiri oleh Oke, coba Hafsa dibaca yang sumber daya alam dapat diperbaharui. daya alam yang dapat diperbaharui artinya dapat dimanfaatkan kembali setelah kembali dalam waktu relatif tetap dengan ini tidak akan Oke, jadi dapat disimpulkan sumber daya alam dapat diperbarui itu tidak akan habis secara terus-menerus walaupun dipakainya setiap hari. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang jika digunakan akan habis. Oke, benar. Sekarang di sini Ibu akan membagi 2 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kelompok pertama itu adalah Talita, Asyifa, dan Miftah. Dan kelompok kedua ada Hafsa, Najwa, dan Sofia. Boleh duduknya secara berkelompok. Oke, karena duduknya berkelompok, Ibu bagikan. Kelompok 1 tadi siapa? Nah, kelompok 2 sudah megang masing-masing tugasnya. Ya, udah mau dahulu ya. Jadi di sini ditulis nama kelompoknya. Di atas nama anggota kelasnya kelas 4.
misalkan dapat diperbaharui. Batu bara termasuk kemana? Jakarta. Ditulis ya semuanya. Paham anak-anak? Paham? Oke. Karena sudah selesai semua, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Kelompok 2, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Namanya Najat dan Hafsah dan Sofi, kelas 4. Kelompokkan nama-nama di bawah ini sesuai dengan sumber dayanya. Sumber daya alam dapat diperbaharui. Udara, air, hewan, tanah, kapal, matahari, bulan, angin, surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Miftah, Alita, dan Sifa. Kelompokkan nama-nama di bawah ini sesuai dengan sumber dayanya. Dapat diperbaharui. Udara, matahari, hewan, air, ikan, apel, danau, sungai, tanah, pohon, gunung, tumbuhan, angin. Tidak dapat diperbaharui. Batu bara, emas, kayu, logam, gas bumi, minyak bumi, batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, kita tepuk tangan dulu semuanya. Oke, terkait pembelajaran hari ini apakah ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang ditanyakan? Oke, sekarang kita evaluasi ya. Hafsah, Sifa, Sofia, Miftah, Talita, Najwa.